Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan membahas update keadaan market crypto. Kemarin kita sempat mengalami dump gitu ya. Nanti kita update apakah sekarang sudah lebih cool down, lebih bagus, kita boleh masuk dan lain-lain. Dan kita juga akan update juga nih salah satu crypto yang menurut saya masih under value juga gitu ya. Nanti kita bahas secara fundamentalnya dan sedikit teknikal apa boleh beli juga dan lain-lain gitu ya. Jadi kalau kalian suka video ini, stay tune di belakang videonya ya. Nanti kita bahas. And ya, jangan lupa share videonya, like, comment, dan subscribe. And thank you semua untuk supportnya. Kita akan langsung masuk aja ke dalam video. Kita update dulu ya. Bitcoin 55.000. Nah, ini udah mulai bergerak nih. Naik lumayan recover ke 55.000. Tapi sebenarnya kalau menurut saya, weekend kemungkinan besar kita masih ada relatif sideways sebenarnya ya. Nanti kita bahas di teknikalnya aja. Tapi kalau kita lihat, market crypto sudah sedikit recover. Ada beberapa altcoin khususnya ya. Kita lihat ada Crypto.com, Anchor, Arweave, Audio naiknya cukup lumayan, sekitar 26%, 12%, dan lain-lain gitu ya. Lalu kalau misalnya Sandbox, masih ada beberapa juga yang mengalami koreksi lah istilahnya ya, tapi nggak apa-apa karena mereka sudah rally. Nah, kalau teman-teman yang belum masuk sebenarnya, mungkin kemarin tepatnya pada saat turun, sebenarnya itu tepatnya waktu untuk kita masuk. Nah, kalau sekarang sudah agak recovery, jangan FOMO dulu, karena mungkin masih ada possible penurunan. Nanti kita coba bahas secara teknikalnya juga. Dan ya, kalau kita lihat dari Fear and Greed Index juga, di extreme fear nih. Berarti artinya apa? Berarti artinya ini market sudah kembali takut. Dan ini sebenarnya a good thing untuk market crypto sendiri gitu ya. Kalau kita masuk extreme fear, walaupun memang price-nya turun. Tapi kalau kita perhatikan sendiri, di saat kita mengalami extreme fear ini dalam satu tahun belakangan ini ya, pada saat kita masuk ke dalam zona extreme fear, apa yang terjadi? Biasanya itu kita mengalami bounce back yang cukup tinggi juga gitu ya. Nah, ini sekarang kita sudah masuk extreme fear, apakah kita bakal bounce atau enggak? Jadi ini good, berarti tanda-tandanya mungkin market sudah mulai mau ada rebound istilahnya ya. Nah, kita akan update video terakhir kita. Kita sempat membahas kenapa market crypto turun. Salah satunya adanya varian jenis COVID baru ya. Kita nggak akan bahas variannya, gejalanya, dan lain-lainnya. Karena memang ini bukan channel COVID atau kesehatan juga. Ini lebih fokus terhadap crypto ya. Nah, sekarang namanya udah diupdate, ada namanya COVID Omicron gitu ya. Dari B11529 ini. Memang ini katanya sih lebih gampang tertular dan lain-lain gitu ya. Jadi memang masih sedikit berbahaya. Yang kita takutkan adalah apa? Yang kita takutkan darinya COVID seperti ini, hopefully ini nggak menimbulkan panik. Panik seperti apa? Panik seperti di tahun 2020. Kita lihat di sini di tahun 2020, saya close di sini, kita lihat di bulan Maret ini ada penurunan cukup dalam sekali, turun 39% untuk Bitcoin dalam satu hari gitu ya. Karena ini memang ya gara-gara COVID itu bukan hanya Bitcoin tapi stock market juga. Nah, itu yang kita takutkan sebenarnya ya. Tapi kalau saya rasa sendiri biasanya manusia itu sudah belajar dari yang namanya kesalahan sebelumnya atau hal yang sudah terjadi sebelumnya gitu ya. Kita sudah terjadi COVID, jadi kalau misalnya kita terjadi yang kali ini, harusnya efeknya atau dampaknya tidak sebesar yang pertama gitu ya. Yang pertama itu selalu yang lebih shocking istilahnya ya, lebih iyalah, kira-kira kayak gitu. Nah, sekarang kita masuk aja ke dalam beberapa analisanya juga. Untuk sekarang kita bisa perhatikan ini dari si Remy Tetot, dia bilang apa? Si Remy Tetot dia bilang bahwa crypto total market cap, ini total ya, jadi total seluruh market crypto. Kita bisa perhatikan sendiri, we are back at the bottom, dia bilang. Kita lihat ini channelnya, dan kalau biasanya bull run itu kita lihat tuh posisi dari bawah channel ke atas. Ini mungkin teman-teman juga familiar, dimana kita suka membuat logarithmic channel ini di beberapa altcoin juga gitu ya. Dan kalau kita perhatikan juga untuk total sendiri, kita sudah kembali di bawah lagi. Hopefully ini kita bisa bertahan di sini sebagai support ya, walaupun ini sempat ada penurunan sedikit lalu kita naik lagi. Nah, kalau misalnya kita ke bawah lagi, projection kita selanjutnya itu adalah di top of the channel gitu ya. Top of the channel sendiri di sekitar mungkin 6,4 triliun dolar. Apakah possible? Mungkin bisa aja gitu ya, tapi nanti kita harus analisa sedikit lagi karena ini kan analisa dari dia. Kita harus do our research lagi gitu ya. Nah, masuk lagi berita yang kurang bagus. Apakah koreksi sudah selesai atau belum? Ini kita lihat ada update dari si Will Clementi. Dia bilang apa? Dia bilang bahwa COVID variant news isn't ideal. Memang nggak gitu ideal juga ya, nggak gitu bagus lah. Yet to see any sizable amount of liquidation or open interest flush. Jadi kalau menurut dia di sini kita masih belum ada momen likuidasi yang cukup besar ataupun open interestnya masih cukup tinggi juga. Kira-kira kayak gitu ya. Tapi kalau menurut dia sendiri, so a week lower is very possible. Artinya kalau misalnya market turun lagi, ini mungkin masih bisa. Masih mungkin lah gitu ya. Lalu kalau dia lihat lagi, tapi ada however, ini short term holder atau STH, ini adalah
term untuk on-chain analytics sih sebenarnya ya. Tapi sebenarnya ini lebih mudahnya sebenarnya ini adalah moving average 100-nya juga. Kalau kita perhatikan ini yang warna pink ya. Yang warna pink, short term holders realized price atau HTH realized price, ini sebenarnya hampir mirip seperti moving average 100 yang persis juga di area 53.000. Jadi ini ada bertentangan, mungkin kita bisa turun, tapi sekarang ini posisinya itu adalah Bitcoin di posisi support yang kuat, kira-kira kayak gitu. Jadi apa yang akan terjadi? Nah, itulah kita masih di dilema di tengah-tengah. Kalau kita lihat dari leverage ratio-nya juga, ini sebenarnya masih agak sedikit tinggi, malah lebih tinggi lagi gitu ya. Kita bisa perhatikan, kita coba reset zoom dulu ya. Nah, malah naik nih 25 November ke 26 November. Ini mungkin orang-orang lebih long yang sempat kita bahas di video sebelumnya juga. Jadi ini malah naik lagi, belum ada liquidation atau leverage-nya flush gitu ya. Jadi masih harus berhati-hati. Kalau kita masuk untuk teknikalnya sendiri, tadi sempat kita bahas bahwa Bitcoin ini perfectly bounce di supportnya gitu ya. Lalu kita lihat lagi, dia berhasil closing di atas, bertahan, artinya memang support ini memang support yang kuat gitu. Tapi apakah bakal ada possible turun? Mungkin, tapi saya lihat ini mungkin moment of truth-nya atau penentunya itu akan menjadi di hari Senin atau hari Selasa gitu ya, di saat stock market juga buka, financial market juga buka. Karena kan sekarang kan masih hari libur weekend gitu ya. Jadi kita lihat nanti apakah bagaimana reaksi market juga, reaksi financial market terhadap yang new variant. Hopefully bakal cool down sedikit gitu ya, nggak menimbulkan panik. Hopefully itu yang bisa terjadi, dan kalau misalnya seperti itu mungkin ya Bitcoin bisa rebound kembali dan kita bisa melanjutkan buruan kita gitu ya. Jadi sebenarnya cukup bagus, walaupun kalau misalnya dia turun sendiri, satu hal, kalau misalnya dia turun dari sini ya, jangan terlalu panik juga, karena Bitcoin ini sempat melakukan hal yang sama. Kita lihat di bulan Juli di sini, di mana dia breakdown ya, ini pura-pura breakdown, ini causing market cukup panik gitu ya, market cukup panik, tapi ternyata langsung dinaikin lagi. Ya biasalah, whale itu lebih pintar dari kita juga ya. Lalu kita lihat dari sini, dimana mungkin kalau misalnya kita seperti ini, karena orang-orang lihatnya dari tren seperti ini, trend line yang kita buat ya, yang warna putih ini, kalau misalnya Bitcoin breakdown ya, kalau breakdown kita menunggu nih, apakah dia bisa ada support di sini, karena saya lihat 49.000 ini juga menjadi support yang kuat. Jadi kalau misalnya istilah wah terjadi breakdown, kita lihat kalau misalnya di sini masih tertahan, mungkin masih ada tanda-tanda kita masih bisa melanjutkan kenaikan walaupun kita breakdown. Kira-kira gitu. Jadi sebenarnya masih oke untuk Bitcoin. Nah, sekarang kita masuk ke yang namanya coin under value. Ini kita bahas sedikit fundamentalnya. Yaitu apa? Yaitu adalah FTM gitu ya. Kita akan membahas FTM atau Phantom. Ada beberapa hal sih yang kita akan membahas. Yang pertama adalah kita lihat dari sini, why rotating out of AVAX into FTM. Jadi biasanya itu market crypto kita melihat dari movement of smart money. Smart money kemana nih? Financial institusi masuk kemana? Nah, sekarang hipotesisnya itu adalah, teorinya adalah dari avalanche masuk ke phantom gitu ya. Kenapa dari avalanche masuk ke phantom? Ada beberapa hal kita bisa lihat dari reasonnya. Kita nggak terlalu bahas mendetail ya. Pertama, avalanche valuationnya itu sekitar 30 miliar dolar, sedangkan Phantom itu sekitar 5 miliar dolar. Jadi Phantom ini masih jauh lebih kecil dan masih cukup under value. Phantom sendiri ranking di sekitar 30, Avalanche itu mungkin sekarang di belasan ataupun top 10 gitu ya. Lalu Avalanche sendiri total value locknya itu sekitar 12,6 miliar, Phantom 4,7 miliar. Tapi kalau kita lihat dari sini juga secara rasio FTM itu lebih kecil. Ini rasio yang kita suka omongin juga, market cap dibagi oleh total value lock. Nah, dari sini kita bisa lihat nih rasionya. Dan kalau misalnya rasionya kecil, kita lihat rasionya FTM itu sekitar 1. Artinya apa? Artinya dia cukup under value juga dibandingkan dengan Avalanche 1,94. Atau dibandingkan chain-chain yang lain lah istilahnya ya. Tapi kalau saya bilang seperti ini, bukan artinya Avalanche ini koin yang nggak begitu bagus. Avalanche ini koin bagus, fundamental kuat, tapi mungkin kalau benar-benar ini benar, mungkin akan ada terjadi short term correction karena Avalanche sudah naik gitu ya. Money move to FTM dulu, nanti baru kita ganti lagi, kira-kira kayak gitu. Lalu kita lihat lagi, FTM sendiri sudah nearing a local top. Kita bisa perhatikan dari price actionnya, karena di sini dia buat di November 23. Lalu FTM on the other hand is down 43%, turun juga. Jadi FTM sudah selesai, sekarang sudah lagi mungkin bisa selesai fase koreksi gitu ya. Sekali lagi, ini sebenarnya masih hipotesis gitu, masih belum confirm gitu ya. Kita lanjutkan lagi, sentimennya lagi nih untuk FTM. Di quarter 4 itu ada apa? Ada yang namanya quarter 4 2021 Binance Powered Centralized Exchange, ini Binance Cloud. Lalu dia belum ada di Coinbase, belum ada di Binance US juga. Ada CBDC dari Tajikistan, volumenya sendiri naik gitu ya. Lalu transactionnya juga, fee transactionnya murah, dan market cap masih kecil. Jadi banyak yang cukup bullish juga terhadap FTM gitu ya.
kita sekarang masuk ke dalam chartnya FTM karena kita sudah tahu kira-kira. Nah, ini kita bisa bandingkan sebenarnya ya. Kita bandingkan sedikit, kita compare yang namanya FTM dengan Avalanche atau FX. Kita compare, kita pakai new pane aja. Nah, di sini kita bisa bandingkan aja sedikit. Jadi di sini FTM top ya, FTM top di 3,5 dolar, lalu sedikit mengalami koreksi dan koreksinya memang cukup dalam, sekitar 52%. Sekarang sudah ada sedikit rebound. Nah, kita bisa perhatikan nih di sini. Di saat misalnya di sini, di saat Avalanche mulai turun nih, apa yang terjadi di FTM? Yang terjadi di FTM malah dia naik. Walaupun sekarang kita bisa perhatikan FTM turun, tapi ini sangat normal sekali ya. Kenapa? Karena memang market kriptonya juga turun, makanya FTM juga turun. Hopefully FTM nggak melakukan lower low lagi lah, nggak ke bawah lagi. Hopefully dia tetap membentuk higher low-nya dia. Kira-kira kayak gitu, itu yang kita harapkan untuk FTM sendiri, biar untuk kembali uptrend lagi gitu ya. Belum confirm, karena kalau misalnya hipotesis atau money flow-nya sudah confirm, harusnya FTM bukan di 2,1 dolar lagi, mungkin sudah di 3 dolar gitu ya. Jadi ini bukan ajakan beli, dan bukan pasti juga FTM naik gitu ya. Harus disclaimer juga, kalian harus do your own research gitu ya. Ini hanya possibility dan research saya juga. Nah, sekarang tuh teman-teman yang belum beli FTM atau holders FTM, kita coba bahas teknikalnya sedikit. Untuk FTM, kita coba perhatikan di sini beberapa hal. Ada beberapa level sih yang kita lihat untuk buy zone-nya untuk FTM. Pertama adalah di harga sekarang sebenarnya cukup murah sih. Kalau misalnya kalian mau beli FTM, kalian takut ini udah ada koreksi dari all time high itu sekitar 38%. Tapi yang sempat kita bilang tadi, mungkin ada potensi Bitcoin mengalami koreksi di minggu depan. Kalau misalnya market sedikit panik juga nih, gitu ya. Kalau market crypto belum rebound. Nah, kalau misalnya koreksi, beberapa hal. Yang pertama adalah FTM mungkin bisa ada support di 1,94, ini di daerah kotak warna biru 1,92, 1,95, lalu juga bisa menemukan support di bawah sini juga 1,75 dan 1,82 dolar. Jadi di daerah inilah untuk buy zone kalian. Kalau untuk yang di IDR juga sedikit saya mention juga, itu di sekitar 27.800 sampai 27.300, dan kalau misalnya level support berikutnya itu di sekitar 24.900 dan 25.700. Ini kalian bisa lihat lah buy zone-nya lah untuk FTM kalau memang dia mengalami penurunan lagi. Dan untuk target sendiri, kalau misalnya funds-nya benar-benar masuk ke dalam FTM, seharusnya mungkin FTM bisa kembali lagi naik lagi sih sebenarnya. Target mungkin di sekitar 5 dolar untuk cycle ini, untuk dia kalau misalnya funds-nya masuk, kira-kira gitu. Jadi untuk FTM sendiri masih cukup long term, dan ini sebenarnya sudah ada konfirmasi juga sih dari si Harry ya. Yang kita bisa lihat dari sini, dia adalah salah satu petinggi FTM sendiri juga. Dia ada bilang bahwa the Binance Cloud Powered Exchange is being built by Team Media, by my team gitu ya. Jadi Binance Exchange-nya dibikin oleh Team Media. Lalu dia sudah confirm bahwa it is coming in quarter 4 or 2021. Oh, ini kenapa or ya? Coba kita lihat. Nah, kita lihat dari sini dia bilang bahwa ini keyboard, sorry. Ini maksud dia adalah off. Jadi Q4 of 2021. Gitu, jadi sudah confirm mungkin di kuartal 4 2021, berarti mungkin di bulan Desember, kira-kira kayak gitu ya. Jadi cukup bullish seharusnya untuk FTM di bulan Desember, dan saya sendiri masih bullish juga sih untuk FTM. Jadi kalau teman-teman ini salah satu sih crypto yang masih under value, tapi kembali lagi do your own research gitu ya. Dan itu saja sih video dari saya, dan kalau misalnya kalian suka dan kalian nonton sampai akhir video ini, mungkin kalian komen ini deh, hantu atau ghost lagi ya untuk FTM Army, karena banyak yang pakai emoji hantu. Jadi kalian bisa komen, nanti saya bisa baca dan mungkin reply juga ya. Itu saja video dari saya untuk hari ini. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa like dan subscribe ya. And itu saja, and see you in the next video. Bye bye.